belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi kakak pelayan, nama saya Stephen. Kelas kecil. Tugas dari kakak pelayan adalah menghafalkan Imamat 20 ayat 7. Bunyinya, maka kamu harus mengkuduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Adik-adik masih semangat? Kakek Tri, apa Semangat kabar? dong, sehat selalu Kak. Semangat ya semua adik-adik. Nah, untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini, adik-adik kita mulai dengan saat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Nah, selesai. Adik-adik, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mars PA. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertubuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik masih semangat kan? Masih semangat Kakek Tri? Semangat. Semangat ya, kalian. Nah adik-adik kita nyanyi dari Kidung Ceria 14, Sang Matahari. Sang matahari terbit
adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Doa pembukaannya oleh Kak Dian. Silakan Kak Dian. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami mengucap terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami boleh dibangunkan, kami boleh disiapkan, dan kami sudah siap sekarang Tuhan untuk beribadah bersama-sama teman kami walaupun kami beribadah melalui online. Tuhan kiranya memberkati ibadah ini agar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohon dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dian. Nah, sekarang adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah, adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur. Pembaca Mazmur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Catherine. Silakan Kak Catherine. Terima kasih Kak Happy. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya, disiapkan. Kita mau membaca Mazmur. Sudah siap? Kita membaca Mazmur dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah siap ya? Kita berbalas ganti. Dimulai dari Kak Catherine. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, mari kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, Dan kitalah umat gembalaannya dan dan kawanan domba tuntunan tangannya. pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Amin, terpujilah nama Tuhan. Demikian adik-adik pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Terima kasih ya Kak Catherine. Sama-sama Kak Happy. Nah adik-adik, kita sekarang akan masuk dalam pemberitaan firman. Sekarang adik-adik boleh duduk manis dan kita simak pemberitaan firman pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih ya ada yang tetap ikut IMPA walaupun online, tapi tetap semangat, tetap bisa bernyanyi, tetap mengikut gerakan dengan berdiri. Dan sekarang saatnya adik-adik duduk yang manis, saatnya adik-adik mendengarkan dan memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita dalam doa.
Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru bagi kami. Dan pada hari Minggu ini, pagi hari ini, kami mau mulai dengan kami ikut IMPA online. Dan kami mau dengan fokus dan dengan penuh dengan sukacita kami memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Ica nggak akan pakai gambar atau video apapun, tapi Kak Ica mau lihat seberapa taatnya adik-adik untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, pastinya kita akan baca Alkitab, tapi sebelum kita membaca Alkitab pada hari ini, Kak Ica mau ajak adik-adik dulu untuk membahas kata yang tadi itu yang Kak Ica bilang, taat. Nah, ada nggak yang belum pernah dengar? Kayaknya nggak mungkin deh, pasti adik-adik udah sering banget mungkin dengar dari papa mama, dari kakak pelayan, atau mungkin dari guru tentang kata-kata taat. Nah, adik-adik sering dengar, tapi kira-kira adik-adik tahu nggak ya taat itu apa sih? Nah, adik-adik, Kak Ica yakin pasti adik-adik tahu betul apa makna dari kata taat. Ya betul, taat itu adalah sikap yang menunjukkan kepatuhan atau penurut untuk melakukan keinginan siapa yang Dewi? Bukan keinginan kita diri sendiri, tapi yang terutama adalah keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa ya kita harus hidup taat? Mau tahu nggak kenapa? Ada jawabannya di dalam Alkitab. Mari kita baca adik-adik firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-4 sampai ke-6. Oke adik-adik, Kak Ica akan baca untuk adik-adik, tapi meskipun adik-adik mendengarkan suara Kak Ica, matanya tetap ke Alkitab ya, supaya tetap kita memahami firman Tuhan hari ini sama-sama. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-4 sampai ke-6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Wow, bacaan hari ini adik-adik tentang siapa yang tadi kita baca? Kitab apa? Iya, Yesaya. Lihat apa yang dialami adik-adik. Tapi judulnya tadi yang kita baca sama-sama adalah ketaatan hamba Tuhan. Nah, Yesaya ini adalah salah satu hamba Tuhan yang kita bisa acungin jempol tentang ketaatannya. Nah, adik-adik, pembaca kita hari ini merupakan sebuah gambaran yang mau ditunjukkan kepada jemaat pada waktu itu tentang seorang hamba atau anak Tuhan yang taat. Tak lain tak bukan Yesaya. Gambaran tentang Yesaya yang taat ini merupakan bagian yang mau mengajak jemaat pada waktu itu sadar bahwa jemaat yang ada adalah pilihan Tuhan yang seharusnya menjadi anak Tuhan yang apa adik-adik? Taat. Kak Ica akan berulang kali mengulang kata-kata taat pada hari ini. Nah, tapi apa yang terjadi saat itu? Apakah mereka taat? Tidak adik-adik. Mereka gagal menjadi anak Tuhan yang taat. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang mereka mau, egois dengan keinginan mereka sendiri. Tapi mereka tidak mengutamakan apa yang Tuhan mau bagi mereka lakukan. Nah, adik-adik, dijelaskan tadi bahwa anak Tuhan yang taat atau hamba yang taat seperti Yesaya itu merupakan seorang yang berserah seluruhnya, total kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Seorang anak yang taat atau hamba yang taat akan merasa bahwa yang memampukan dirinya untuk melakukan apapun itu hanya karena karunia Tuhan adik-adik.
Nah, Kak Eja punya contohnya. Seperti apa Kak Eja? 1. Seorang anak Tuhan yang taat itu mampu mendengar dan memahami firman Tuhan. Yang kedua, mampu berbicara tentang firman Tuhan. Nah, kemampuan itu semata-mata bagi mereka adalah karunia Tuhan, bukan dari diri mereka sendiri. Nah, kemampuan itu hanya dimiliki oleh anak-anak atau hamba Tuhan yang taat saja, adik-adik. Selain itu, ketaatan anak Tuhan yang taat akan membantu mereka untuk merasakan pertolongan Tuhan, sehingga mereka nggak perlu takut akan masalah apapun. Nah, sekarang pertanyaannya dari Kak Ica, apakah adik-adik anak Tuhan yang taat? Nah, kenapa ya kita harus menjadi anak Tuhan yang taat? 1, karena taat adik-adik membantu kita untuk tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Yang kedua, taat membantu kita untuk menjadi anak yang selalu mengasihi, membawa damai sejahtera dimanapun adik-adik berada, sekitar adik-adik merasakan sukacita. Keren ya? Dan yang ketiga, taat itu membantu kita untuk nggak takut masalah apapun. Apapun lagi dari hadapi, nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena dia kan udah taat sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira gimana sih Kak Eja caranya? Apa sih yang harus aku lakukan supaya aku bisa menjadi hamba atau anak Tuhan yang taat? Caranya adik-adik, Kak Eja kasih tipsnya ya. 1, adik-adik taat untuk mau mendengar nasihat papa mama. Karena papa mama adalah wakil dari Tuhan Yesus. Nah, semakin adik-adik mendengar nasihat papa mama, pasti adik-adik tahu bahwa apa yang papa mama nasihati itu adalah yang terbaik untuk adik-adik. Semua ada di dalam Alkitab. Nah, yang kedua, taat untuk selalu membaca firman Tuhan. Kak Eca yakin deh, setiap hari Minggu pasti adik-adik nggak pernah bolong untuk ikut IMPA online. Tapi nggak cuma hari Minggu aja loh, setiap hari. Nggak cuma perut aja yang butuh makan, tapi roh kita juga butuh makan dengan membaca firman Tuhan. Nah, tips yang ketiga adik-adik, taat untuk mau melakukan apa yang udah dibaca di Alkitab. Jadi gak cuma dibuka dan dibaca aja, tapi adik harus tahu, oh Tuhan maunya aku begini dan begitu. Yang terakhir, Kak Eca kasih apresiasi untuk yang selalu taat, rajin ikut IMPA. Meskipun online, bukan berarti kita IMPA 2 masing-masing, terus kita nggak ngerasa kalau itu ibadah adik-adik ya. Tidak. Karena Tuhan Allah ada di dalam diri kita. Dimanapun kita berada dan kita beribadah kepadanya, Tuhan dengar adik-adik. Nah, itu tadi tips and trick dari Kak Ica ya tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang taat. Kalau adik-adik mau tahu lebih lanjut lagi, di mana yo? Ada di dalam Alkitab. Jadi rajin-rajin deh baca Alkitab setiap hari. Oke adik-adik, walaupun hari ini Kak Ica nggak tunjukkan gambar atau video apapun, tapi Kak Ica yakin dan percaya adik-adik taat untuk mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan yang baru saja kita sama-sama belajar. Sekarang kita mau tutup dengan doa ya adik-adik ya, firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita sedang berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan, hari ini kata taat menjadi begitu penting bagi kami ya Tuhan untuk menjadi hamba atau anak Tuhan. Bagaimana kami dapat menjadi anak yang taat? Kami yakin dan percaya, kami mengetahuinya karena Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami terus mengingatkan kami untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Kami tidak mau bosan-bosan untuk belajar menjadi hamba atau anak Tuhan yang taat. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, yang sudah sehat Tuhan, karena kami mau taat untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada. Begitu juga dengan gereja kami Batra Iman yang sudah buka kembali ya Tuhan untuk kami beribadah, dan kami yakin sebentar lagi kami juga anak-anakmu bisa beribadah di gedung gereja ini. Dan tak lupa kami berdoa untuk papa mama, om tante, opa oma, guru-guru, kakak pelayan
yang terus taat membimbing kami, anak-anak-Mu, sehingga kami tahu ya Tuhan, lewat mereka kami bisa belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Dan juga teman-teman kami yang sekarang sedang IMPA online di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, kami bersekutu satu iman untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini mau kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikut ya ibadahnya sampai selesai. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman-firmannya. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik harus menjadi hamba yang taat ya. Ya Kak Catherine? Iya betul Kak Happy. Iya, Iya dong iya. Kak. Nah, tuh, Harus. sudah dengarkan dari kakak-kakak. Nah, adik-adik, mari Kak Happy akan undang Kak adik-adik untuk berdiri untuk menyanyikan Kidung Ceria 23, Anak Puji Nama Allah. Bait yang kedua. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. 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 Nah, adik-adik, kita mau masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa ya adik-adik, persembahan pada pagi hari ini adik-adik kumpulkan bersama papa dan mama, atau papa dan mama adik-adik bisa memberikan persembahan ke rekening yang di bawah sini. Nah, udah ya adik-adik, kita akan bernyanyi lagi untuk Tuhan dari Kidung Ceria 329. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Nah adik-adik, nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung ibadah. Nah adik-adik sekarang boleh duduk dan kita akan tutup ibadah ini dengan doa penutup dari Kania. Silakan Kania. Mari adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa adik-adik ya. Kita harus jadi anak-anak yang taat. Nah sekarang adik-adik kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa. Engkau memberi kami kesempatan, Engkau memberi kami selalu mengingat segala hal yang baik-baik, dan Tuhan juga mengajarkan kami untuk kami taat
melalui firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang sudah disampaikan oleh kakak pelayan boleh bertata di dalam hati kami, dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kak Dian. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Sangat happy untuk adik-adik tetap taat pada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan. Dan adik-adik juga di masa pandemi ini, adik-adik harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan nurut kata orang tua. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dah.